Perbedaan rasa tertarik, kagum, suka, sayang, dan cinta. Walau mendefinisikan perasaan sangat susah, tapi setidaknya perbedaan ini bisa membantumu untuk tahu isi hatimu. 1. Tertarik. Rasa tertarik biasanya muncul paling pertama kali. Perasaan itu biasanya menyelinap muncul. Rasa tertarik biasanya muncul paling pertama kali. Perasaan itu biasanya menyelinap muncul ketika kalian tidak sengaja melihat atau menemukan sesuatu. Rasa tertarik ini adalah perasaan yang paling mendasar sebelum kalian bisa merasa kagum sama seseorang. Kalian tidak tertarik dengan seseorang, atau mungkin mendekati atau mencari tahu hingga bisa kagum, bahkan hingga suka, sayang, dan cinta dengan seseorang. Waktu kalian tertarik, ada hal kecil dari diri seseorang yang membuatmu ingin mengenal dia lebih jauh lagi. Setiap orang memiliki daya tarik yang hanya dianggap menarik oleh seseorang atau sebagian orang saja. Misalnya, mungkin kelebihanmu adalah orang yang straight to the point. Bagi sebagian orang, mungkin hal itu bukan hal yang menarik dan menyenangkan. Tapi mungkin buat seseorang atau sebagian orang, mereka melihatnya sebagai daya tarikmu. Rasa tertarik ini mudah sekali untuk pudar, apalagi bila tidak dibarengi dengan kemauan untuk mengenal orang itu lebih dalam lagi. Dengan frekuensi pertemuan dan interaksi yang minim, rasa tertarik itu mungkin akan mengapung di sana menjadi sekedar rasa tertarik tanpa bisa bertumbuh menjadi rasa kagum. Kedua, kagum. Rasa kagum itu bisa muncul kapan saja, di mana saja, sama siapa saja, dan biasanya muncul setelah rasa tertarik muncul. Rasa kagum tidak terbatas hanya sama lawan jenis, tapi kalian juga bisa kagum dengan temanmu yang sesama jenis. Rasa kagum biasanya muncul setelah kalian tertarik dengan seseorang. Kalian jadi kagum karena orang itu memiliki kelebihan. Contohnya, ketika kalian bisa saja kagum dengan laki-laki yang cakep, bagus, dan tampan, atau cewek berparas cantik dan anggun. Kalian bisa juga kagum dengan pemain gitar yang baru kalian lihat di konser, walau kalian tidak mengenal siapa orang itu ataupun bagaimana kebiasaannya sehari-hari. Setelah kalian tertarik melihat permainan gitarnya yang lihai, kalian juga bisa saja kagum dengan temanmu yang baru selesai presentasi dengan flawless, yang berhasil meyakinkan dirimu serta seisi ruangan bahwa pemikirannya itu super keren. Biasanya rasa kagum ini sifatnya sementara. Setelah kalian menemukan seseorang yang dapat membuatmu berdedak kagum lebih keras, maka rasa kagummu pada orang yang lama bisa saja hilang. Tapi ingat, rasa kagum itu juga benih dari cinta yang kalau disirami secara rutin dan teratur bisa bertumbuh. Bedanya kagum dengan rasa lainnya. Saat kalian mengagumi seseorang, kalian akan selalu memperhatikan sisi atau kulit luarnya. Kalian hanya sebatas senang dengan apa yang ia lakukan, dan ketika ada sisi buruk dari dirinya yang kalian temukan, rasa kagummu juga bisa hilang. Ketika seseorang itu tidak mencapai ekspektasimu, maka ucapan sampai jumpa dengan orang itu. Yang ketiga, suka. Ketika kalian sudah tertarik dan kagum dengan seseorang, lama-kelamaan kalian dapat suka dengan orang tersebut. Bagaimana bisa? Tidak ada penjelasan ilmiah di balik pernyataan ini. Tapi satu hal yang penulis pegang pasti, bila rasa kagum itu terus bertambah setiap waktunya, maka lama-kelamaan secara tidak sadar rasa suka bisa bertumbuh juga. Mungkin awalnya kalian kagum karena sifatnya yang super pengertian. Kalian heran karena ternyata di dunia ini masih ada sosok yang bisa mengerti dirimu yang memang mudah panik. Setiap hari ada saja membuatmu kagum. Kalian membuka lapis demi lapis hal yang menarik tentang dirinya, dan secara tidak sadar kalian suka padanya.
Kalian ingin dia jadi milikmu. Kadang rasa suka itu sifatnya egois karena secara tidak sadar kita menuntut orang lain untuk tetap berlaku seperti yang telah dia lakukan sebelumnya. Lakukan hal-hal yang membuat kita suka padanya. Kadang di tahap suka ini kalian merasa sudah mengenal orang itu sepenuhnya, tapi pada kenyataannya masih banyak sisi lain dari seseorang itu yang belum kalian ketahui. Banyak orang yang setelah tahu sisi lain tersebut, mereka memutuskan untuk mundur dari medan pertempuran. 4. Sayang. Rasa sayang ini porsinya lebih besar dari rasa suka. Kalau didapat-dapat bisa dibilang rasa sayang itu porsinya jumbo. Rasa sukamu sudah terakumulasi dan kini berubah menjadi rasa sayang. Rasa ingin memiliki, rasa ingin menghabiskan waktu bersama. Kalian bisa dibilang sayang seseorang saat kalian sadar ingin bertemu dengan dirinya setiap hari karena kalian senang dan nyaman di sisinya. Kalian merasa sayang padanya saat kalian terlihat dia dari hatimu, bukan sekedar kulit luarnya saja. Kalian tahu sifat-sifat jeleknya dan berusaha untuk menemukan solusi untuk dirimu pribadi dan juga dirinya. Ketika kalian sayang seseorang, kalian bakal berusaha supaya kalian berdua bisa bersatu, saling memiliki selamanya. Sedapat mungkin kalian akan menjadi yang terbaik untuknya dan berharap dia juga akan menjadi orang terbaik untuk dirimu. Secara tidak langsung ada tuntutan walau kesananya lebih luas dan rapi. Yang kelima, cinta. Ini dia nih, kasta tertinggi dari perasaan seseorang di dunia. Tidak ada yang lebih tinggi lagi dari kata cinta. Ketika kalian sudah bertemu cinta, kalian juga akan bertemu dengan yang namanya pengorbanan. Karena tidak ada cinta yang benar-benar nyata di dunia ini tanpa pengorbanan. Jangan langsung percaya ketika seseorang berkata, "Aku cinta padamu," karena kalau dia tidak menunjukkannya lewat tindakan nyata, sebuah pengorbanan, maka semuanya sia-sia. Ketika kalian merasa cinta, kalian akan bahkan wajib memberikan 100% dari yang kalian miliki. Ketika kalian tahu apa yang namanya cinta, kalian tidak akan menuntut dia memberikan balasan. Mengapa? Alasannya ada 2. Pertama, karena kalian cinta pada orang itu dan cinta tidak menuntut. Kedua, karena cinta tidak menuntut. Cinta hanya mengharapkan kalian akan menunggu, walau kadang kalian tahu penantianmu bakal sia-sia. Kalian akan tetap memperhatikannya, walau kalian tahu dia memperhatikan orang lain. Kalian tetap memandangnya, walau kalian tahu di bola matanya ada sosok lain yang ia dambakan. Karena cinta berada di kasta paling tinggi, tidak heran tantangannya sudah sangat besar. Kalian yang mengerti cinta berarti kalian juga mengerti ketika seseorang menjadi duniamu, seakan-akan dia jadi gravitasi yang selalu membuatmu jatuh berulang-ulang. Walau ada rasa sakit, tapi kalian indahkan karena dialah yang menjadi pusat duniamu.